Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat bulan November 2021. Senam ayat kita terambil dari mana? Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana? Sudah mulai hafal? Kalau sudah mulai hafal, mari kita coba gerakannya seperti berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang kita akan melakukan gerakannya secara lengkap.
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi ya bersama dengan Kak Chandra, Kak Yeni, juga Aurel. Nah adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu online pagi hari ini ya. Nah adik-adik, sudah siapkah? Nah kita siap ya, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, kalau hari ini mataharinya itu bersinar terang enggak? Atau redup ya? Terang Kak Sandra. Oh, terang ya, karena kasih Tuhan. Nah, jadi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita memujikan dari terbit matahari. biarlah nama Tuhan yang dipuji dan kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita pujikan satu lagu. Adalah sukacita di hatiku. Kita pujikan ya dengan sukacita.
hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kita sungguh bersuka cita ya Kak Yeni, Kak Aurel. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, jadi tangan kita buat apa? Buat mengerjakan Yang baik-baik ya, yang Kak baik-baik Chandra. ya. Ya, kita mau pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik, tangan, kaki, mulut kita harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan, baca kitab suci. Ya, kita pujikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersuka cita ya. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami bisa duduk tenang ketika firman itu disampaikan dalam kehidupan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan kami hari lepas hari,
Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menyambut berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Alkitab Nabi Yesaya yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Silahkan adik-adik simak di Alkitabnya masing-masing. Yesaya yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang akan kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Adik-adik, pada tahun 1912 ada kapal pesiar terbesar dan termegah pada zaman itu. Kapal itu berlayar dari negeri Inggris menuju Amerika Serikat. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu nama kapal itu apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, betul sekali. Kapal itu bernama kapal Titanic adik-adik. Ya, kapal itu menyangkut 2.224 penumpang. Sangat banyak sekali adik-adik penumpang yang ada di dalam kapal Titanic. Sayangnya adik-adik, pada 15 April 1912 kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es adik-adik. Waktu kapal itu sedang pelayarannya yang pertama. Banyak sekali penumpang di dalam kapal itu yang meninggal dunia adik-adik. Wah, sayang sekali ya adik-adik ya, sangat menyedihkan karena banyak sekali penumpangnya yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan adik-adik bahwa sebelum kapal Titanic itu tenggelam, kapal itu memberikan sinyal SOS
Apa itu SOS? Adik-adik ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu apa itu sinyal SOS? Sinyal SOS adalah tanda meminta bantuan kepada kapal lain. Setelah menerima sinyal SOS, sebuah kapal Carpathia yang berada 93 km dari kapal Titanic segera menolong, segera membantu kapal Titanic, adik-adik. Namun karena jaraknya cukup jauh sehingga kapal itu tiba di lokasi 4 jam kemudian, adik-adik. Tapi kapal itu sempat menyelamatkan 705 orang sebelum kapal Titanic tenggelam, adik-adik. Adik-adik, ternyata selain kapal Carpathia, ada kapal lain yang juga menerima sinyal SOS dari kapal Titanic, yaitu kapal Californian, adik-adik. Kapal itu jaraknya tidak jauh dari kapal Titanic. 30 km saja, adik-adik, jaraknya. Dekat sekali. Tapi sang kapten kapal tidak segera menolong, tidak segera merespon sinyal SOS yang diberikan kapal Titanic, adik-adik. Akibatnya ketika sampai di lokasi musibah itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang. Akhirnya hanya 705 orang saja yang selamat. Dan orang-orang di sana sempat berpikir bahwa seandainya saja, ya adik-adik ya, kapal Californian itu segera datang untuk menolong, pasti lebih banyak lagi orang-orang yang selamat. Tapi adik-adik, karena tidak segera ditolong, akhirnya hanya 705 orang saja yang selamat. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengendaki kita, merindukan kita, setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk bisa memberikan harapan-harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab Nabi Yesaya. Kita mau membawa harapan bagi sesama kita. Jadi tema firman Tuhan kita hari ini, yuk mari membawa harapan bagi sesama. Adik-adik, Nabi Yesaya bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan atas dirinya, yaitu menyuarakan pengharapan bagi bangsa Israel. Meskipun dia harus mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan, adik-adik, tapi Nabi Yesaya mau dipanggil oleh Tuhan, mau menyuarakan kebenaran kepada orang-orang Israel, mau membawa harapan kepada bangsa Israel. Panggilan Tuhan bagi Yesaya mengingatkan kita, adik-adik, bahwa kita juga harus bisa membawa damai, membawa harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-8 yang sudah kakak tadi bacakan untuk adik-adik, di situ pemanggilan Yesaya sebagai seorang nabi, adik-adik, di mana sebagai seorang nabi pada tahun kematian Raja Uzia, tahun 742 sebelum Masehi. Pada waktu itu, Yesaya berhadapan dengan kekudusan Allah. Jubah Allah adalah simbol kemuliaan Allah. Dan serafim adalah makhluk surgawi, adik-adik, yang memiliki 6 sayap. Ya, 2 sayap untuk terbang, lalu 2 sayap untuk menutupi wajahnya, dan 2 sayap lagi untuk menutupi kakinya. Isi pengutusan Nabi Yesaya, adik-adik, yaitu Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan Allah
untuk menyampaikan berita penghukuman, ya, berita penghukuman bagi bangsa Israel yang sungguh-sungguh keras hatinya, yang sungguh-sungguh melakukan pelanggaran adik-adik. Jadi Yesaya diberi panggilan itu kepada Allah. Nah, Yesaya sebenarnya bisa saja menolak adik-adik, bisa saja menolak panggilan itu karena tugasnya terlalu berat. Ada rintangan dan tantangan yang harus Yesaya hadapi. Dia bisa saja menolak panggilan itu adik-adik. Tapi hal itu tidak dilakukan Nabi Yesaya. Dia taat kepada Allah. Dia mau memenuhi panggilan pengutusan itu adik-adik. Akhirnya Yesaya taat akan perintah Tuhan Allah. Adik-adik, tidak mudah ya memenuhi panggilan itu. Banyak tantangan dan rintangan yang harus Nabi Yesaya alami. Selain itu, banyak juga orang yang tidak peduli tentang identitas mereka sebagai umat Allah. Banyak orang yang tidak peduli adik-adik. Tapi Nabi Yesaya siap untuk diutus oleh Allah. Ketika Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ketika Tuhan Allah berkata seperti itu adik-adik, respon, tindakan yang disampaikan, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ialah ia langsung berkata, ini aku Tuhan, ini aku, utuslah aku, ini aku, pakailah hidup aku. Itu yang dikatakan Nabi Yesaya kepada Tuhan Allah. Adik-adik, ketika mulutnya disucikan, mulut Nabi Yesaya ketika disucikan, kesalahannya dihapuskan. Dosanya diampuni oleh Tuhan Allah. Yesaya menyadari panggilan ini benar-benar anugerah, kesempatan yang sangat baik untuk dia lakukan dan kerjakan. Adik-adik, di dalam kitab Yesaya 40, ayat yang pertama sampai yang kelima, salah satu seruan Yesaya bagi umat Israel, bagi umat pilihan Allah, di mana ia membawa berita pengharapan bagi Mesias yang akan datang, yang akan melepaskan mereka atas hukuman, dan itu akan segera terselesaikan. Keselamatan akan datang dari Tuhan adik-adik. Dan berita kelepasan itu membawa harapan bagi bangsa Israel di tengah pembuangan. Dengan bersedianya Nabi Yesaya diutus Allah adik-adik, diutus untuk menegur bangsa Israel sekaligus menghibur hati dari orang-orang Israel, maka ada harapan adik-adik. Ada harapan yang terjadi, yang akan datang bagi bangsa Israel. Merenungkan hal ini adik-adik, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diingatkan ya adik-adik ya, kita menjadi anak-anak Tuhan harus membawa damai, membawa pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Indonesia adik-adik semakin banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan. Semakin banyak orang yang sedang dalam keadaan susah, sedih, seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, yuk mari beri diri kita untuk bisa membangun Indonesia ini melalui orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Entah itu keluarga kita, teman-teman kita, maupun saudara-saudara kita adik-adik. Bawa harapan bagi mereka. Dalam kehidupan mereka, kita bawa pengharapan. Kita bawa semangat dalam diri mereka. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita adik-adik. Tuhan mengendaki kita ya adik-adik ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa
mau membawa pengharapan bagi orang lain. Bawalah pengharapan bagi orang lain. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Orang-orang yang mengalami kesulitan, kita bantu. Misalnya, kita melihat ada saudara kita yang sakit, kita bisa mendoakan. Kita melihat ada teman kita yang sedang mengalami susah hati, sedang bersedih, sedang mendapatkan masalah. Kita bisa kuatkan, kita bisa tolong, kita bisa bantu, kita bisa hibur juga adik-adik. Jadi adik-adik, ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita, yuk mari adik-adik, bahwa pengharapan, bahwa semangat bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga kita bisa menolong mereka. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kita bisa tetap menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Tetap semangat, tetap jadi berkat bagi banyak sekali orang. Adik-adik, ada satu nats Alkitab yang akan kakak bacakan untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Terambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yuk adik-adik, mari kita taat kepada Tuhan, kita tolong orang lain, kita jadi berkat bagi orang lain lewat bawa harapan bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan, hari ini Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami telah belajar dari Nabi Yesaya Tuhan, yang mau taat akan panggilan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat bagi orang lain, yang membawa pengharapan bagi orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami Tuhan, dimanapun kami berada dan kapanpun Tuhan, itu kami mau senantiasa menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Entah itu keluarga kami, teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, beri hati kami untuk mau menolong mereka ketika mereka sedang memerlukan bantuan. Beri kepekaan dalam hati kami Tuhan, untuk kami tidak cuek Tuhan ketika melihat teman kami, saudara kami, keluarga kami membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini, firman yang begitu menguatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, beri kami kesehatan dan kekuatan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama menaikkan pujian penuh harapan. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar sekali lagi untuk mau menjadi orang yang suka menolong orang lain. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk kita ini selalu bisa bersinar, menyinarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Kita akan memujikan satu lagu untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Yesus menginginkan daku bersinar bagi orang lain. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami pun boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersinar dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajar kami untuk kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima
adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu pagi hari ini. Kita bertemu minggu depan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.